وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنعمة الحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ba'du ya teman-teman, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Fahmul Munir ya, lil ayat allati akhta'a fi fahmiha ahlu tatruf wa takfir ya. Artinya adalah pemahaman yang mencerahkan ya. Pemahaman yang mencerahkan bagaimana? Yaitu mencerahkan dalam hal meluruskan pemahaman-pemahaman atas ayat yang dipahami secara keliru oleh orang-orang radikal dan takfir ya. Ini sudah pertemuan yang ke-6 ya. Di pertemuan yang pertama kita sudah membahas soal bagaimana kelompok-kelompok radikal itu dalam memahami ayat ya. Mereka terdapat kesalahan manhaj ya. Terdapat kesalahan metodologis dalam memahami ayat ya. Kemudian di pertemuan yang kedua kita sudah membahas soal bagaimana Nabi itu mewarning ya, mewanti-wanti kepada kita akan bakal munculnya kelompok-kelompok ekstrim di dalam Islam. Ya, sebagaimana di dalam umat-umat sebelumnya, di dalam agama-agama sebelumnya, kelompok-kelompok ekstrim itu sudah muncul lebih dulu ya. Ada kelompok ekstrim dari kalangan Yahudi, ada kelompok ekstrim dari kalangan Nasrani, dari kalangan Kristen ya. Dari dulu ya, dan itu juga sampai sekarang masih ada. Dulu pernah ada sebelum Islam, dan sampai sekarang itu juga masih ada ya. Kita melihat misalnya ya hampir di semua agama fenomena ekstremisme itu ada hampir di semua agama ya. Kalau kita lihat misalnya di Amerika itu ada kelompok namanya Army of God, itu kelompok Kristen radikal ekstrim ya. Orang beragama tapi beragamanya ekstrim, tidak sesuai dengan wahyu yang diterima oleh para nabinya ya. Kalau agama itu kan pada dasarnya kalau asli ya, pasti mengajarkan kebaikan. Yahudi itu kan agama samawi, agama yang sumbernya juga wahyu sama dengan Islam. Nasrani itu juga sumbernya juga wahyu ya. Nabinya Nabi Isa, orang Yahudi nabinya Nabi Musa. Ajaran yang dibawa mestinya adalah ajaran kebaikan, tetapi kemudian pengikut-pengikutnya membawa penyimpangan-penyimpangan ya. Termasuk penyimpangan itu berupa sikap yang ekstrim dalam beragama ya. Kemudian kita pada pembahasan yang ketiga yang lalu kita juga sudah membahas soal teologi hakimiyah. Bagaimana orang-orang ekstrim itu mengusung slogan wajib berhukum dengan hukum Tuhan ya. Itu adalah kalimat yang menurut sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ali ya, Khalifah Ali. Beliau mengatakan bahwa itu adalah kalimat tuhakin uridu bihal batil. Itu adalah kalimat benar bahwa mari berhukum dengan hukum Allah, itu ajakan yang benar. Tetapi diselewengkan penggunaannya. Ya. Kenapa diselewengkan? Bagaimana? Karena slogan itu kemudian digunakan untuk menyalahkan orang lain. Slogan itu digunakan untuk menghakimi orang lain. Slogan itu digunakan untuk mengkafirkan orang lain, memvonis orang lain, dan seterusnya. Ya. Kemudian di pembahasan yang kelima kemarin, terakhir, kita juga sudah membahas soal bagaimana orang-orang ekstrim, ya, kelompok-kelompok radikal itu memaknai jihad secara keliru dan secara monoton. Jihad itu hanya dipahami sebagai peperangan fisik, ya, perjuangan fisik. Itu pun penggunaannya tidak tepat, ya, karena jihad di situ dimaknai sebagai tindakan-tindakan kekerasan yang tidak pada tempatnya. Itu. Nah, padahal jihad itu sebagaimana diterangkan di dalam banyak ayat, kemudian juga diterangkan di dalam banyak hadis, yang kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa jihad itu maknanya sangat luas. Itu. Yang kalau menurut Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan bahwa inti daripada jihad itu adalah
bekerja keras, ya, jahada, juhud, ya. Itu artinya adalah kerja keras. Kerja keras untuk apa? Kerja keras untuk mewujudkan kebaikan. Gitu. Bahwa kemudian ada yang bahwa kebaikan itu kadang-kadang ditempuh harus dengan jalan peperangan, itu juga dalam keadaan difa atau membela diri. Ya. Orang-orang luar Islam memusuhi terlebih dahulu, karena itu umat Islam melakukan pembelaan diri. Contoh jihad yang benar itu seperti apa? Yang di Palestina itu. Ya. Kalau mau contoh jihad yang benar hari ini, ya yang di Palestina itu. Orang jelas-jelas ya, apa namanya, negaranya dijajah, tanahnya dirampas, rumahnya digusur, ya, diusir dari kampung halamannya, mau sholat dihalang-halangi. Nah, itu sudah jelas jihad. Contoh jihad perang hari ini yang paling pas itu kondisi di Palestina. Ya, ya itu ya, paling pas. Kalau yang ngaku-ngaku jihad itu kemudian ngebomi masjid, ya, bubarkan Maulid Nabi dan seterusnya, wah itu ngawur ya, banyak kan ngawur-ngawuran. Nah begitu ya. Eh, nah anehnya kadang-kadang ya, orang-orang yang mengangkat atau meneriakkan slogan jihad itu justru nggak mau berjihad melawan Israel. Padahal sudah jelas kalau jihad hari ini yang sudah tidak ada orang yang ragu bahwa itu jihad, yaitu di Palestina. Itu. Silahkan kalau mau jihad, jihad di Palestina. Itu sudah pasti ya, melawan orang Zionis penjajah. Nah, itu sudah pasti syahid ya, gitu. Jangan terpengaruh orang yang apa namanya yang keliru ya. Jihad di negara aman seperti di Indonesia, ngebomi pos polisi, ngebom apa namanya menteri ya Wiranto dulu ya, menteri lagi kunjungan ke pesantren malah ditusuk. Oh, ada kayak gitu namanya jihad, itu jelas salah besar ya, salah kaprah. Sekarang pertemuan yang keenam ya, pembahasan yang keenam ya. Dari setelah kita bahas jihad, ini masih ada sambungannya, yaitu bagaimana orang-orang radikal itu eh, menafsirkan beberapa ayat yang dijadikan sebagai pembenar untuk melakukan kekerasan. Ya. Baik, silakan teman-teman buka kitabnya ya, di halaman 84 ya, halaman 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ayatun ukhra ya. Ayat yang lain ya. Ini isinya adalah sekali lagi ini isinya adalah soal meluruskan pemahaman ya. Jadi kalau Al-Qur'an itu nggak ada yang salah sama sekali karena Al-Qur'an itu adalah sumbernya Allah, nggak ada yang salah. Tapi kalau tafsir itu sumbernya manusia, bisa salah ya. Jadi bedakan antara Al-Quran dengan tafsir, ya. Apalagi dengan terjemah. Kalau Al-Quran itu nggak mungkin salah. Ya. Yang mungkin salah karena itu dari Allah. Yang mungkin salah ada tafsirnya, pemahamannya, terjemah itu bisa salah. Kita menerjemahkan apa namanya ayat misalnya itu bisa salah. Contohnya begini, ya. Misalnya ada ayat وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dulu pemaknaan dzarrah itu adalah biji sawi. Ya, zaman saya kecil, zaman saya ngaji, kalau kalau memaknai dzarrah, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, barang siapa beramal seberat biji sawi, ya, kebaikan, maka dia akan melihatnya. Begitu juga kalau dia beramal keburukan, fama yamal mithqala dzarratin syarran yarah, itu syarran yarah. Maka dia juga akan melihat. Itu zarrah itu dulu dimaknai sebagai biji sawi. Ya. Kenapa dimaknai biji sawi? Padahal di Arab nggak tahu ada sawi apa enggak. Ya. Kenapa dimaknai dengan biji sawi? Karena biji sawi itu adalah ukuran barang
ukuran benda paling kecil pada saat itu yang diketahui oleh masyarakat. Ya. Mengetahui barang paling kecil itu ya biji sawi. Tapi hari ini kemudian ternyata ada benda yang lebih kecil daripada biji-bijian. Yaitu apa? Atom. Atom itu kecil sekali, ya. Hampir tidak terlihat. Dan kemudian ada penemuan lagi, ternyata setelah atom, ada benda yang lebih kecil daripada atom, yaitu apa? Neutron. Ya. Dan mungkin juga nanti akan ada benda lagi yang lebih kecil lagi, bahkan mungkin yang apa namanya imaterial. Eh, apa itu? Kalau misalnya kita baca di novelnya Da Vinci itu, ada Dan Brown itu yang Da Vinci Decode itu, ya, itu kan dia cerita soal kekuatan bom yang luar biasa, yang itu dibuat dari benda yang paling kecil sekali. Nah, pemaknaan terjemah itu bisa berubah. Mungkin kalau orang kota memaknai dzarroh hari ini ya atom. Tapi bisa jadi ada barang yang lebih kecil lagi daripada atom. Nah, begitu ya maksudnya ya. Al-Qur'annya nggak berubah, tapi terjemah itu bisa berubah, tafsir itu juga bisa berubah, dan seterusnya. Banyak sekali hal yang dipahami oleh orang dulu apa, dipahami oleh orang sekarang itu berbeda. Karena apa? Karena apa namanya perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Tuh. Baik, sekarang ayatun ukhra, ya, pembahasan baru pada malam hari ini. Qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya. Kalau saya terjemahkan secara tekstual maknanya begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Qatilul ladzina yalunakum. Perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian. Yalunakum minal kufar wal yajidu fikum ghilzah. Dan hendaklah mereka, kalau dalam terjemahan Al-Quran Kementerian Agama ya, mereka merasakan sikap tegas darimu. Wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah itu sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ya. Yang jadi poin itu ya qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Perangilah orang-orang yang ada di sekitar kalian, orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian. Wal yajidu fikum ghilzah. Kadang-kadang pemaknaannya itu ya sekali lagi, kalau Kemenak Al-Quran Kemenak memaknainya dengan tegas ya, maksudnya dengan kalimat ketegasan. Tapi beberapa kalau orang-orang ekstrim memaknainya itu ya dengan kekerasan gitu. Harus mereka orang-orang kafir ini harus merasakan kekerasan dari kalian. Nah, ini sebenarnya ayat yang sering sekali disalahpahami ya, sebagian ayat yang sering disalahpahami sebagai perintah untuk melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang dianggap kafir semuanya ya. Padahal nanti kita akan bahas, padahal nggak begitu. Ini kan hampir sama dengan ayat yang mungkin di antara kalian juga masih salah dalam memahami. Misalnya yang cerita Nabi itu adalah asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Nabi itu keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang dengan sesamanya, dengan para sahabat. Dimaknai secara umum semua orang kafir. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena maknanya tidak begitu. Ayat itu turun dalam konteks peperangan. Itu. Dalam kondisi peperangan memang begitu keharusannya, ya, bersikap keras terhadap musuhnya. Itu. Tetapi dalam kondisi damai tidak demikian. Ya. Buktinya apa? Buktinya Nabi itu punya banyak sekali orang-orang dekatnya beliau. Itu orang-orang kafir. Pamannya beliau yang hidup satu rumah dan merawat beliau itu orang kafir. Itu Abu Thalib. Ya. Kemudian pembantunya beliau ada yang orang kafir. Kemudian penuntun jalan beliau hijrah
dari Mekah ke Madinah itu juga orang kafir. Yang bantu waktu sahabatnya didiskriminasi, hijrah ke Habasyah, itu juga orang kafir, orang Nasrani. Raja Najasyi yang melindungi umat Islam. Tuh. Begitu juga ayat walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tetapi amilatahum. Itu nggak bisa dimaknai secara general, ya, bahwa semua orang kafir itu pasti benci terhadap orang Islam. Nggak begitu. Itu. Ada orang-orang kafir dalam hidup Nabi yang melindungi Nabi. Gitu. Contohnya siapa? Mut'im bin Adi misalnya. Ketika Nabi dilempari batu oleh orang-orang Taif, ya, itu yang melindungi orang kafir, yang memberikan jaminan keamanan itu orang kafir. Gitu. Jadi nggak mesti orang kafir itu benci terhadap Islam. Dalam sejarahnya Nabi itu banyak bermuamalah dengan baik bersama dengan orang-orang kafir. Bahkan sampai Nabi wafat, pakaian itu, jubahnya Nabi, itu masih digadaikan kepada orang Yahudi. Ya. Jadi sekali lagi jangan salah paham memahami Islam. Kalau kita semua orang kafir itu kita musuhi, ya jadinya apa agama ini? Padahal kekafiran itu sunnatullah. Padahal orang-orang kafir itu juga adalah kehendaknya Allah. Memang orang kafir itu ada. Gitu. Gitu. Yang bersahabat, yang punya perjanjian, yang selama tidak mengganggu, maka nggak ada salahnya kita bermuamalah dengan baik. Gitu. Kan di dalam Al-Qur'annya juga jelas ya Allah mengatakan Allah itu di dalam Al-Qur'an apa namanya? Berfirman itu kan orang-orang itu kalau yang penting adalah tidak mengeluarkan kalian dari agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman. Itu kan dua. Selama mereka orang-orang kafir ini tidak menghalang-halangi kita beragama, tidak mengusir kita dari kampung halaman, maka tidak ada salahnya kita berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau ngusir kita dari kampung halaman, contohnya seperti Belanda zaman dulu, harus dilawan. Atau kalau hari ini orang Israel jajah Palestina, ya harus dilawan. Gitu. Tapi kalau hari ini kita mau bilang, wah ini pemerintahannya kafir, nah, jelas keliru. Pemerintah nyata-nyata Muslim, ya, gitu. Banyak ayat yang lain, termasuk ayat ini. Yastadillu bihal mutatarrifun wa takfiriyun ala isti'malil qaswah wal wahsyiyah wa iqa'il alam wal adha biman yakhtalifuna ma'ahum. Fa yaqba'una riqab wa yudbahu al-bashar wa yariquna qaswatin balighatin. Kullu dhalika fi qitalin badaru bihum bihi wa kharaju bihi 'ala al-mujtama'i. Tsumma yusammuna dzalika jihadan wa qitalan fisabilillah. Orang-orang radikal dan takfiri itu keliru ketika memahami ayat di atas, ya. Bahwa mereka memahami bahwa ayat di atas adalah anjuran untuk berbuat keras, ya, dan buas dan apa namanya biadab, ya, terhadap orang-orang yang berbeda, gitu. Sehingga mereka melakukan penyembelihan, ya, manusia, menumpahkan darah, dan itu bukan karena orang-orang tadi itu memulai peperangan, ya. Yang ada kan hari ini teroris-teroris itu kan mereka nangkep orang yang lagi berkebun, ya. Kalau nggak peduli agamanya, Islam, Kristen, Hindu, disembelih aja, ya. Dasarnya ayat. Padahal jelas bukan seperti itu caranya. Orang-orang pekebun ini kan nggak salah apa-apa. Gitu. Nggak salah apa-apa kepada mereka, tidak memulai perang kepada mereka. Anehnya kayak gitu kemudian disebut jihad, ya. Itu jelas-jelas, ya. Al-fahmul munir. Pemahaman yang sebenarnya bagaimana ayat tadi itu. Teman-teman perlu tahu ya, ada yang disebut dengan ayatus saif atau ayat pedang. Ya di antaranya ini ayat ini, ya. Bukan ayatnya yang ayat pedang sebenarnya, tetapi yang keliru pemahamannya. Gitu. Ya, pemahamannya yang keliru. Al ayat waridatun fil i'dad al ma'nawi ar-rafi'.
wat-ta'biyah an-nafsiyah al-aliyah lil juyush al-munawwamah allati takhudu qitalan adilan. Ya. Sekali lagi bahwa ayat itu adalah turun dalam konteks peperangan, ya, untuk tentara resmi, ya, untuk tentara resmi yang dibentuk oleh umat Islam, oleh pemerintah. Kalau hari ini tentara resmi itu ya TNI, ya. Jadi itu untuk tentara, bukan untuk kita. Kalau dulu kan memang semua umat Islam itu ya hampir semua lah, artinya nggak 100%, tetapi mungkin berapa persen sebelum ada tentara reguler, ya, itu kan ada tentara-tentara, tentara umum ya, kayak di zaman kita lah di Indonesia sebelum merdeka, sebelum pembentukan TNI, itu kan namanya kalau di Indonesia pertahanan semesta, rakyat itu ya ikut berperang. Nah, bagi yang berperang itulah dalam kondisi peperangan ayat tersebut turun. Gitu. Nah ini jangan keliru. Seringkali yang jadi kelirunya orang-orang radikal itu adalah menerapkan ayat perang dalam kondisi damai. Ini harus kalian hafalkan. Harus kalian ingat-ingat. Kesalahannya orang-orang radikal itu menggunakan ayat perang diterapkan dalam kondisi damai. Coba kita ini sekarang lagi kondisi perang apa damai? Kondisi damai. Nggak ada peperangan di sini. Nggak ada penjajah, nggak ada yang menghalang-halangi kita beribadah, nggak ada yang ngusir kita dari kampung halaman, nggak ada yang menjajah kita. Kita ini dalam kondisi damai. Sehingga jangan gunakan ayat-ayat perang dalam kondisi perdamai, dalam kondisi yang damai seperti ini. Itu keliru. Ya. Pertama itu, kelirunya yang pertama, tidak melihat asbabun nuzulnya. Ya. Padahal ini turun dalam konteks peperangan untuk tentara resmi. Ya. Nah, yang tugasnya apa ya? Kalau tentara resmi, kalau di Indonesia ya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ya. Kemudian tentara resmi itu perlu dimotivasi, perlu diberi arahan. Maka turunlah ayat tadi itu. Ya. Perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian. Gitu. Memang kondisinya perang, mengharuskan perang. Ya. Sehingga butuh penegasan, butuh arahan, butuh apa namanya, perang itu kan butuh dimotivasi ya. Makanya perang itu dipenuhi dengan yel-yel, semangat, gitu. Dipenuhi dengan lagu-lagu penyemangat, ya. Dipenuhi dengan musik, mungkin ada perang dulu ya. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak ada, sudah nggak ada musik-musik. Kalau sekarang perangnya pakai drone, orang yang perang duduk di rumah, kapal drone-nya yang jalan. Tetapi puisi-puisi, lagu-lagu ya, itu kan bisa menjadi penyemangat, memotivasi jiwa-jiwa petempur, ya, tentara-tentara yang resmi. Kalau orang kayak kita, orang sipil kayak gini, baca-baca ayat ini terus mau perang sama siapa? Gitu, ya. Eh, jadi itu adalah perintah, ya, untuk muruhum awalan bitanzimi khutotihim asna al-qital bihaisu yabda'una biqitalil adu al-aqrab summal ab'ad, ya. Jadi sebenarnya ayat tadi itu adalah pesan agar supaya tentara itu ketika berperang menggunakan strategi, yang salah satu strateginya adalah memerangi musuh yang dekat dulu sebelum memerangi musuh yang jauh, gitu. Jadi perang itu ada musuh itu ada dua, ya. Ada al-aduwul abad, ya, dan musuh jauh, dan ada al-aduwul akrab, musuh dekat, ya. Near enemy, musuh dekat; far enemy, musuh jauh, ya. Itu misalnya orang-orang Palestina, musuh dekatnya siapa? Ya Israel. Musuh jauhnya siapa? Amerika. Ya, itu. Yang ada di depan mata ya Israel. Tapi yang bantu Israel itu Amerika. Gitu. Seperti itu ya. Nah, karena itu perintahnya itu adalah agar supaya memerangi yang dekat.
qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian lebih dulu, ya, yang dekat-dekat dulu. Gitu. Jangan sampai musuh yang dekat itu tidak terurus karena sibuk ngurus musuh yang jauh, sehingga musuh yang dekat kemudian tiba-tiba menikam, misalnya gitu ya. Wa kullu hadha yushiru ila halatin hasala fiha tahalufu adadin minal a'da'i wal qiwa wal juyush, ya. Ini adalah kondisi ketika musuh itu mempunyai koalisi, ya. Koalisi, ada musuh dekat, musuh jauh. Ya, misalnya contoh, misalnya Indonesia perang, musuh jauh, ada musuh yang dekat, ya. Oh, koalisi, jadi koalisi. Singapura kerjasama dengan Inggris misalnya, dan Belanda memerangi Indonesia. Nah, itu kan namanya koalisi, sekutu. Atau yang paling jelas tuh Irak lah, ya. Irak itu kan koalisi dulu, ya. Waktu Irak diperangi itu kan isinya pasukan koalisi. Ada Inggrisnya di situ, ada Perancisnya di situ, ada Jermannya di situ. Nah, mana yang harus diperangi lebih dulu? Ya, perangi yang lebih dekat dulu. Gitu. Nah, kemudian bagaimana memahami kalimat wal yajidu fikum ghilzah? Bersikap keraslah, itu pesan untuk bersikap keras atau bersikap tegas. Nah, jawabannya yaitu sama konteksnya, yaitu ketika kunu inda hadhil muwajahah, ketika dalam kondisi peperangan, jadilah kalian orang yang punya wibawa, ashabu quwwatin wa haibah. Jadilah kalian menjadi orang yang berwibawa, yang kuat dan berwibawa. Itu la takhafun wa la tatakhadzalun. Jangan pernah takut, jangan pernah jadi pengecut. Itu. Jangan eh, apa? Jadi pengecut, jangan takut. Itu. Menghadapi musuh. Wal itu bingung itu harus berwibawa maknanya. Itu. Itu. Ya benar, dalam kondisi perang memang harus seperti itu. Makanya kalau zaman dulu itu kan dianjurkan perang itu untuk memakai kuda, ya. Kemudian kalau misalnya orang rambutnya sudah putih, kelihatan tua, itu boleh disemir menggunakan semir hitam, biar kelihatan muda. Dalam kondisi damai, sombong itu nggak boleh. Tapi dalam kondisi perang, itu diperbolehkan. Misalnya berjalannya sambil, apa namanya, tangannya ditaruh di berkacak pinggang, ya. Taruh di pinggang. Misalnya berkoar-koar tentang kehebatan dirinya, ya. Dalam kondisi perang boleh melakukan itu. Karena itu jangan salah, jangan sampai menerapkan ayat ini dalam kondisi damai. Gitu. Kalau dalam perang, ya pas. Pesan ayat ini memang pas kalau dalam kondisi perang. Tapi jangan coba-coba menerapkan itu dalam kondisi damai. Itu namanya salah tempat. Ya. Kemudian, eh, nah, sayangnya itu di halaman berikutnya 89, kayak tilfikir al-mutatarrif. Ya, kok tiba-tiba ada orang, ya, yang pemikirannya radikal, menghilangkan konteks ayat tadi. Nggak mikir apa asbabun nuzulnya, nggak mikir apa asbabun nurutnya, tidak mikir bagaimana Nabi dulu memahami ayat ini seperti apa, sahabat memahami ayat ini seperti apa, para ulama sepanjang 1400 tahun memahami ayat ini seperti apa, tiba-tiba itu lompat, ya, apa namanya, eh, nggak pakai cara lagi, nggak nggak pakai cara yang benar, tiba-tiba menggunakan ayat ini wal yajidu fikum ghilzah, bersikap keras kepada semua orang yang berbeda. Tuh. Padahal yang berbeda itu juga Islam, dan orang-orang Islam ini lagi ada di rumahnya. Maksudnya di rumahnya itu tidak lagi berperang, itu nggak menjadi ancaman, tiba-tiba di dalam rumah, ya, dikafirkan, dibunuh, ya. Ini
dasarnya katanya ayat itu. Nah, ini pemahaman yang sangat keliru. Itu. Contohnya banyak ya kalau masalahnya. Ya di Timur Tengah di mana-mana lah, di Indonesia juga banyak. Ya contohnya menteri lah. Orang menteri lagi kunjungan ke pesantren, menterinya muslim, sholat, ya. Anak menantunya bahkan ada yang aktif sebagai dai, ya. Namanya Wiranto, menteri. Lagi kunjungan ke pesantren. Ya kok tiba-tiba ditusuk, salahnya apa gitu. Terus nusuk itu katanya jihad. Ini sudah jelas ini orang sesat. Ya, gitu. Nah, dasarnya katanya bersikap keras. Wal yajidu fikum ghilzah. Padahal kalau dalam memahami ayat tadi, selain asbabun nuzulnya, coba lihat penutup ayatnya. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Ya. An-nadhamin al-wahid alladhi apa namanya? Yuqifun difa'akum litamati. Ba'dan kisari syarihim huwa wujudu taqwa wa muraqabatullahi jalla jalaluhu. Jadi semua perjuangan itu landasannya harus takwa, ya, ketakwaan. Gak boleh orang berjuang itu motivasinya karena nafsu sedikit pun, ya. Itu harus ketakwaan. Karena ketakwaanlah yang menjamin seseorang itu tidak berbuat zalim, tidak berbuat buas, tidak berbuat biadab, ya. Tidak senang mengalirkan darah, ya, atau memutilasi atau yang lain sebagainya. Itu. Landasannya semua harus ketakwaan, ya. Itu. Nggak boleh karena landasan nafsu, dan fanatisme kelompok, fanatisme aliran, apapun lah. Itu. Dan kemudian lihat munasabah ayatnya. Nanti kalian kalau belajar tafsir ada yang disebut munasabah. Munasabah itu adalah urutan ayat. Ya. Ayat ini itu sebelumnya bicara tentang apa? Ayat ini tuh setelahnya bicara tentang apa? Ya. Itu penting untuk diperhatikan karena itu runtutan, ya. Dan itu akan membantu kita memahami suatu ayat. Nah, kalau ayat tadi itu ayat setelahnya itu eh sorry, ayat sebelumnya persis justru adalah perintah untuk menuntut ilmu. Ayatnya redaksinya falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya. Jadi kalau lihat ayat itu, hai sutakallamallahu ta'ala fiha an ahlil fiqhi wal basirati alladzina rahalu fi talabil ilmi. Jadi ayat-ayat tadi itu sebelumnya adalah ayat yang di mana Allah itu berbicara tentang orang-orang ahli fikih, orang-orang ahli agama, ya, yaitu mereka yang pergi menuntut ilmu, belajar di majelis-majelis ilmu selama beberapa tahun, kemudian ketika pulang kepada kaumnya, mereka menyebarkan ilmunya. Itu. Mereka adalah ar-rijal al-umana, orang-orang yang amanah, wal fuqaha al-ajilla, orang-orang ahli agama yang mulia. Itu. Alladzina yasna'una al-insan ala quwwatil jinan wa adami zulmi fil waqti nafsihi. Itu. Nah, setelah ayat itu tentang orang belajar, tentang memuji para ulama, kemudian barulah turun ayat peperangan. Ya. Kemudian turunlah ayat perang tadi itu. Itu. Supaya apa? Supaya intinya adalah supaya semua peperangan yang dilakukan itu adalah sesuai dengan aturan, atau sesuai dengan uh, apa aturan mainnya. Tuh. Jangan sampai melakukan kezaliman. Tuh. Jadi intinya, ya, intinya wa suatu dzalik. Wa suatu dzalik kullihi annana amama nasakin qur'aniyin mutakamilin yatakallamu an takwini manzumatin kamilatin lil mujtama'i. Jadi intinya dua ayat tadi itu
ayat perintah menuntut ilmu, kemudian memuji para ulama, dan ayat perintah pada saat peperangan itu adalah ayat yang saling melengkapi. Gitu. Di mana para ulama itu penting posisinya sebagai orang-orang yang mendalami ilmu agama itu dari sumbernya yang asli. Kemudian berkontribusi setelah itu dalam pembentukan generasi. Dan di antara generasi itu adalah generasi para tentara tadi itu, ya TNI itu ya adalah orang-orang yang memang harus dibentuk oleh para ulama. Makanya kalau dulu ya, kenapa dulu? Coba kalian amati ya, semua sejarah gemilang Islam itu adalah kolaborasi antara ulama dan pemimpin pemerintahan. Itu. Contoh yang paling jelas ya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu dikenang sebagai pemimpin Islam yang gilang gemilang. Ya. Coba siapa ulamanya? Nuruddin Zangki. Ya. Ada ulamanya. Itu. Yang selalu mendampingi beliau. Itu. Nuruddin Zangki itu dulu sebelum, jadi ketika melihat kekalahan Islam, yang dilakukan oleh Nuruddin Zangki adalah membangun madrasah-madrasah. Nuruddin Zangki itu langsung bangun madrasah, sekolah-sekolah dibangun sama Nuruddin Zangki. Dididiklah di situ dengan ilmu-ilmu itu. Berbagai macam ilmu ya, bukan hanya ilmu agama, berbagai macam ilmu. Nah, kemudian dari madrasah inilah lahir seseorang pemimpin yang kemudian menjadi pemimpin, yaitu namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu kerjasama kolaborasi antara ulama dan umaro. Kalau umaro saja tanpa ada ulamanya, mungkin dia akan melewati batas atau akan otoriter, akan berbuat zalim dan seterusnya. Sementara kalau ulama saja nggak nggak ada pemimpinnya, nggak ada pemerintahnya, maka bagaimana bisa memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat? Padahal semua keputusan itu adalah keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya ya paling gampang dicontohkan, ulama mau ngomong zina haram, minum khamr haram, gitu. Itu enggak terlalu efektif, tapi sangat efektif kalau misalnya itu ditandatangani oleh pemerintah berupa perda misalnya atau apalah undang-undang larangan alkohol misalnya, undang-undang larangan pornografi misalnya. Nah, itu ya pentingnya kolaborasi antara ulama dan umara. Dan ini juga yang dulu dilakukan oleh Nabi ya, dilakukan oleh para sahabat ya. Sahabat Abu Bakar dulu begitu. Sahabat Abu Bakar itu ulama, pemimpin, dan Abu Bakar ketika akan perang, karena Abu Bakar ini ulama, beliau pesan kepada para tentaranya, para prajuritnya ketika akan perang ya di situ. Di halaman 95 itu ya, Abu Bakar pesan, wa ini musika bi ashrin. Saya wasiat kepada kalian para pasukan Islam 10 wasiat. Pertama, la taqtulan namro'atan. Jangan pernah membunuh perempuan. Jadi perang dalam Islam itu ada aturannya. Jangan pernah membunuh perempuan. Wala sobian. Jangan pernah membunuh anak kecil. Wala kabirun haroman. Jangan pernah membunuh orang yang sudah tua. Wala taqto'na syajaron musmiron. Jangan pernah menebang pohon yang berbuah. Itu. Wala takhrubanna amiron. Jangan pernah merobohkan bangunan. Ya. Wala ta'qirun nasyatan wala ba'iron illa lima kalatin. Jangan membunuh atau menyembelih kambing atau unta kecuali sebatas yang perlu untuk dimakan. Itu. Wala tahriqun nakhlan. Jangan pernah membakar pohon kurma. Itu. Wala tufarriqun nahu. Jangan dirusak lah. Nah, terus pesannya yang terakhir adalah wala tajban. Ya, jangan jadi penakut. Itu. Jangan jadi penakut.
Ini pesan-pesannya Abu Bakar yang semuanya sudah dilanggar semua oleh orang-orang yang aku jihad itu hari ini. Makanya mereka itu jihad di jalan setan yang pasti. Gitu. Nggak ada yang jihad di jalan Allah. Caranya salah semua, sudah. Perempuan dibunuh, dijadikan orang perempuan suruh bom bunuh diri. Bom Surabaya perempuan, bom di Medan Sumatera Utara perempuan, di mana-mana yang ngebom perempuan, di Makassar perempuan. Ini ngawur ini. Ya. Yang dikorbankan juga perempuan-perempuan, perempuan disembelih, ya, apa? Insya Allah itu jalannya setan jelas. Walau sobian anak kecil, ya. Lihat aja itu yang bom Surabaya itu perempuan, bapaknya terus bawa anak kecil, katanya biar ketemu di surga. Nah, kata siapa ini? Awur-awuran. Ya. Anak kecil dosanya apa? Sampai di kayak gitu kan. Tuh. Orang tua, ya. Di Sulawesi dulu ada yang disembelih. Orang tua masih pakai peci haji. Ya. Waktu mau disembelih, masih sempat bilang Allah Akbar, ya Allah, jangan ya Allah. Masih bilang ya Allah, disembelih aja. Salahnya apa? Dia cuma petani. Gitu. Makanya orang-orang teroris-teroris itu ya, yang pasti jihadnya di jalan setan. Udah pasti itu. Gak mungkin di jalan Allah. Kalau di jalan Allah ya ikuti perintahnya Nabi ini. Perintahnya Abu Bakar. Contoh yang dilakukan oleh Abu Bakar. Itu aturan-aturan perang di dalam Islam. Wama hadzal nabli waraqi wama hadzihil akhlaq ar-rafi'ah. Betapa agungnya ajaran Islam itu. Bahkan dalam kondisi peperangan pun masih ada etikanya. Gitu. Dalam kondisi hidup mati itu pun masih memegang akhlak. Gitu. Seperti itu. Ya hari ini ya, apa sekarang? Ya, apa yang bisa kita banggakan dari umat Islam hari ini? Ya, dengan cara-cara beragama yang seperti itu. Ya. Yang Islam aja takut, apalagi yang non-Muslim. Dulu orang bisa dakwah masuk ke Indonesia, para ulama-ulama kita itu bisa diterima Islam di negara ini, padahal dulunya negara ini Hindu-Buddha, karena dakwahnya santun. Hari ini orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi, apa-apa disalahkan. Semuanya haram. Bagaimana orang mau senang dengan agama? Apa-apa bid'ah, bid'ah, haram, haram, kafir, musyrik. Lari semua orang lari dari Islam. Nah, kemudian eh, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Aturan-aturan. Nah, kemudian eh, itu yang dipahami secara keliru ya oleh orang hari ini. Karena mereka tidak pernah memahami Al-Quran, mereka mungkin hafidhun walaysa mutafahiman. Mungkin mereka hafal Quran, tapi mereka tidak pernah memahami Al-Quran. Itu kata ulama ini. Nah, kemudian eh, karena itu mereka mengkafirkan mayoritas umat Islam yang di luar kelompoknya. Itu. Guru-guru saya pernah cerita, guru-guru saya itu banyak dibomi di dalam masjid ya, hanya karena dianggap oleh teroris-teroris ini cara beragamanya berbeda. Gitu. Ya sekarang ini aneh ya, orang-orang itu senang mengkafirkan. Di Pakistan saya kemarin cerita, di Pakistan itu seminggu 3 kali bom. Semuanya yang dibom umat Islam yang sedang memperingati Maulid Nabi. Ya. Padahal Maulid Nabi itu apa? Yang dibaca sholawat Nabi. Sholawat itu diperintahkan. Yang dibaca di dalam Maulid, sejarahnya Nabi, akhlaknya Nabi untuk diikuti. Nah, kok ada orang-orang Wahabi kayak gini, teroris-teroris itu tiba-tiba mengkafirkan kemudian ngebom. Ya. Oke, sekarang ayat yang terakhir, yang kedua ya. Ayat ukhra. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab hatta idza adkhantumuhum fashuddul wasaq ya. Kalau kalian ketemu orang-orang kafir, apa namanya? Pukullah lehernya. Itu. Hatta idza adkhantumuhum fashuddul wasaq. Ya, kalau udah banyak yang terbunuh maka tawan.
Nah, ini juga ayatnya banyak disalahpahami ya oleh orang-orang takfiri. Mereka mereka kemudian karena ayat itu ya, mereka kemudian menculik beberapa orang dianggap orang kafir padahal dia muslim. Pernah di Mesir tahun 2018 ada seorang mursyid Torikoh, katanya wah Torikoh itu musyrik, itu Torikoh itu bid'ah. Pemimpin Torikoh ini di Sinai Mesir itu diculik hilang selama 3 bulan, nggak ada kabarnya. Setelah 3 bulan itu kemudian di media sosial muncul video si mursyid Torikoh ini, ulama ini ternyata sudah digergaji. Itu ini ngawur-ngawuran. Dan alasannya katanya adalah ayat ini, ayat فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Itu diculik, kemudian dianiaya, divideokan. Kebanyakan teroris-teroris hari ini tuh senangnya kayak gitu, bunuh orang di video, disebar gitu, dengan bangganya gitu. Padahal semua pertanggungjawaban, semua perbuatannya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kenapa mereka semua membunuh, mengambil nyawa orang-orang yang tidak bersalah? Nah itu ya. Hadza fahmun fi ghayatil bisya'ah, katanya. Ini adalah pemahaman yang sangat keji sekali. Iftira'un 'alal Qur'an, itu adalah fitnah terhadap Al-Qur'an. Katanya yang merintah Al-Qur'an, padahal belas Al-Qur'an nggak memerintahkan seperti itu. Wa ilsaqul jara'im bil wahyi syarif, menisbatkan perbuatan kriminal dengan wahyu. Ini jelas penghinaan yang luar biasa. Betul. Kenapa? Karena ayat-ayat tersebut itu adalah turun di tengah-tengah peperangan. Dan yang dilawan tuh memang orang kafir, bukan orang muslim, bukan sesama muslim. Yang dilawan adalah orang-orang kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam. Gitu. Tapi hari ini kan bukan itu yang terjadi. Mereka membentuk kelompok sendiri, ya, bentuk kelompok namanya kelompok jihad Islam misalnya, atau kelompok apa namanya pejuang syariah, kelompok apa, terus kemudian temannya yang atau tetangganya atau gurunya atau apa namanya ya temannya di mana, teman sholatnya dia, wah kamu nggak pro syariat, harus saya sembelih misalnya. Ini kan ngawur ya, tapi anehnya begitu itu ada orang yang pemahamannya seperti itu ada. Nah ini yang diancam oleh Nabi sebetulnya. Nabi dalam satu hadis pernah mengatakan, "Waman kharaja ala ummati yadribu birraha wa fajiroha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafni lidhi ahdin ahdahu falaysa minni wa lastu minni." Ya, itu ancaman dari Nabi. Siapa orang yang apa namanya memvonis umatnya keluar atau berangkat atau menganggap ya umatnya Nabi Muhammad padahal sesama muslim kemudian di apa namanya diperangi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya jadi gitu apa namanya kemudian oleh samini walastu minhu, ya. Kata Nabi, mereka bukan bagian dari saya dan saya juga bukan bagian dari mereka. Tuh. Innal khotor al-kabir huwa at-tala'ub bi ahkam syar'i wa mustalahati. Sebetulnya yang menjadi ancaman besar hari ini adalah bermain-main dengan hukum syariat yang mulia dan istilah-istilah syariat. Gitu. Ya, sekarang itu untuk membenarkan perbuatan-perbuatan jahat, ya, itu kadang-kadang orang itu suka membungkus dengan istilah agama. Ya. Saya kadang-kadang pernah mengatakan misalnya begini, membunuh orang itu adalah kejahatan. Tapi ketika dibungkus dengan jihad, itu seakan-akan perbuatan yang mulia. Oh ini jihad kok, bukan pembunuhan, ini jihad. Gitu. Sehingga pelakunya tidak merasa bersalah sama sekali. Gitu.
kemudian merampok itu adalah kejahatan. Tapi ketika dibungkus dengan kata-kata ini ghanimah, seakan-akan itu adalah perbuatan yang mulia. Mencuri itu adalah kejahatan. Tetapi ketika dibungkus dengan istilah ini baik, itu seakan-akan mulia. Itu. Kemudian premanisme itu adalah kejahatan. Tapi ketika bilangnya ini amar ma'ruf nahi mungkar, itu seakan kelihatan mulia. Kemudian berzina itu adalah kejahatan. Tetapi ketika dibilang ini jihad nikah, itu terlihat mulia. Nah, ini kita harus waspada ya. Bukan ajaran agamanya yang salah, tetapi waspada kepada orang-orang yang membungkus kejahatan-kejahatan itu dengan istilah-istilah agama. Ya, sekarang ada pemberontakan, gerakan pemberontakan, bungkusnya khilafah, mendirikan khilafah. Ya khilafah yang mana? Khilafah itu yang pembahasan yang panjang ya. Tetapi khilafah kalau mau bahas khilafah hari ini, khilafah itu pemerintahan yang ada hari ini itu sudah khilafah namanya. Tuh. Nggak perlu ada yang khilafah yang jadi terakhir nih penutup ini ada kutipannya Yaqulu tabi'i al-jalil, mengutip perkataan seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah muridnya sahabat at-tabi'i al-jalil. Namanya adalah Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih bilang, ini qad adraktu sadrul Islam. Saya ini mengalami sejarah awal Islam. Saya hidup langsung dengan para sahabat, mengalami sejarah awal Islam. Fawallahi demi Allah, maka natil khawariji jama'atun qattu. Demi Allah, ya kata Wahab bin Munabbih, pada masa sahabat, ya, pada pada masa awal Islam, saya tidak pernah melihat perkembangan atau orang radikal itu bisa berkembang. Orang Khawarij dulu namanya Khawarij itu bisa berkembang. Illa farraqahallah ala syarihalatihim. Kalau sudah mau muncul orang Khawarij langsung dibabat. Nggak ada pengikutnya, nggak sempat berkembang. Walau amkanallah al-Khawarij min ra'yihim la fasadatil ardh. Kalau seumpama Khawarij itu dibiarkan, umpama Allah membiarkan orang-orang Khawarij itu berkembang, maka tentulah yang ada di muka bumi adalah semuanya kerusakan. Itu. Perampok di mana-mana. Orang mau haji dihalang-halangi misalnya. Wa idzan la'ada amrul Islam jahiliyatan. Dan kemudian apa namanya? Islam itu kembali jahiliyah. Ya gimana nggak jahiliyah? Semua umat Islam yang ada di dunia ini dikafirkan. Gimana nggak jahiliyah? Itu. Wa idzan laqama aktsar min asyaratin aw 20 rajulan laisa minhum rajulun illa wa huwa yad'u ila nafsihi bil khilafah. Kalau seumpama orang Khawarij ini dibiarkan, ada 10 orang semuanya khalifah. Saya khalifahnya. Saya mau mendirikan khilafah. 20 orang, semuanya 20 orang ini khalifah semua. Betul. Itu kalau Khawarij berkembang, terjadi seperti itu. Karena masing-masing mengaku memperjuangkan khilafah. Dan ini betul-betul saya alami langsung ya ketika di Suriah. Melihat banyaknya kelompok-kelompok mengaku berjihad, mengaku mendirikan khilafah, saling sembelih satu sama lain. Ya. Makanya di sini wa ma'akulli rajulin minhum aktsaru min asyarati alaf yuqatilu ba'duhum ba'du. Masing-masing dari kelompok-kelompok ini yuqatilu ba'duhum ba'du. Saling membunuh satu sama lain. Padahal bilangnya sama-sama mendirikan khilafah. Tetapi apa namanya? Tetapi saling membunuh ya. Karena kepentingan politiknya yang berbeda. Karena merasa yang berkuasa bukan kelompoknya. Contohnya ISIS bisa mendirikan khilafah di Suriah. Kelompok-kelompok yang lain nggak akan ada yang mau ikut khilafahnya ISIS. Taat kepada khalifahnya ISIS. Nggak akan mau. Padahal kalau khalifah hari ini, ya, makna yang benernya dalam kitab-kitab fikih, khilafah itu adalah pemerintahan, apapun bentuknya, ya,
Nggak harus khilafah seperti yang diinginkan oleh ISIS atau Hizbut Tahrir. Ya. Sehingga apa dampaknya? Hatta yusbihar rajul al-mu'min khaifan ala nafsihi. Gara-gara kondisi seperti itu, orang jadi takut. Takut bukan hanya kepada orang lain, takut kepada diri sendiri, takut kepada gimana mempertahankan agamanya, bagaimana mempertahankan nyawanya, bagaimana mempertahankan keluarganya, bagaimana mempertahankan harta bendanya. Jadi itu yang pernah terjadi di Irak, pernah terjadi di Suriah, di Libya, di Yaman, di Mesir, di sebagian wilayah Mesir, semua di Afghanistan. Semua orang takut. Nggak ikut kelompok A, takut sama kelompok A. Kalau ikut kelompok A, takut sama kelompok B. Padahal ini kelompok A, B, C, D semuanya bilangnya ingin mendirikan khilafah. Tapi saling memerangi satu sama lain. Ya. Dan nggak mungkin Islam itu begitu. Ya. Jadi sekarang intinya adalah memerangi radikalisme, memerangi terorisme itu adalah bagian dari membela agama itu sendiri. Ya. Karena yang namanya radikalisme, terorisme dengan mengatasnamakan Islam itu adalah menghancurkan Islam itu sendiri. Seperti itu ya. Baik, cukup saya kira ya untuk hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi pada Rabu yang akan datang ini. Satu, jika seorang pemimpin beragama Islam, tapi tindakan dan perbuatannya terhadap masyarakat itu seperti ayat itu sudah dibahas pada pembahasan yang lalu ya. Selama orang itu masih syahadat ya. Selama orang itu masih masih bersyahadat, masih mengimani Allah, mengimani Nabi Muhammad, itu tidak layak disebut orang kafir ya. Tuh. Seperti itu. Kalau misalnya dia maksiat gimana? Itu misalnya dia maksiat. Contohnya beginilah. Kalau yang jelas ya. Misalnya Ataturk ya. Kemal Ataturk. Kemal Ataturk itu muslim ya. Kemudian tetapi kebijakan-kebijakannya sekuler ya. Misalnya bagaimana hukumnya? Apakah dia kafir? Dia berdosa tapi tidak kafir. Bahwa dia berdosa iya. Dia melarang apa namanya? Berjilbab misalnya. Dosa enggak? Ya dosa. Tapi dosa itu tidak sampai membuatnya kafir. Itu ya, paham ya? Dan selama pemimpin ini tidak menghalang-halangi kita untuk beriman, tidak menghalang-halangi kita untuk sholat, dilarang hukumnya kita melakukan perlawanan. Itu sudah terjadi dari zamannya para tabiin, zamannya sahabat. Ya. Dulu kan pernah ada ya, pemimpin-pemimpin yang jahat. Yazid bin Muawiyah, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kalau ada pemimpin jahat hari ini, nggak ada yang melebihi mereka. Kalian tahu nggak? Zaman zaman itu, zaman yang kata sebagian orang itu zaman uh, khilafah, padahal itu bukan zaman khilafah, itu sudah kerajaan ya, di kerajaan Umayyah Abbasiyah. Sampai ada yang mabuk di atas Ka'bah, itu ada. Apakah hari ini ada pemimpin yang sebenci-bencinya terhadap Islam mabuk di atas Ka'bah? Nggak ada, nggak ada, nggak ada yang begitu, nggak ada yang sampai begitu. Zaman dulu Ka'bah sampai dibakar. Apakah ada yang berani hari ini? Seben, senakal-nakalnya orang lah, semaksiat-maksiatnya orang. Hari ini pemimpin, nggak ada yang melakukan itu. Belum ada apa-apanya hari ini dengan zaman dulu. Ya. Nah, jadi selama orang itu masih ada iman meskipun sedikit di dalam hatinya kepada Allah, tidak layak disebut orang kafir. Selama pemerintah selama pemerintah masih mengizinkan kita untuk melaksanakan sholat, maka haram hukumnya kita melakukan pemberontakan, perlawanan. Bahwa ada kekurangan-kekurangan, iya. Itu adalah maksiat, dosa, iya. Tapi kita tidak berhak untuk mengkafirkan dan melakukan perlawanan. Jadi seperti itu ya. Maksiat itu saya sudah pernah contohkan.
Misalnya kita punya rumah, ya, atapnya bocor, jendelanya rusak, itu ya kita perbaiki. Bukan berarti rumahnya dirobohkan. Misalnya kita punya negara, pemimpinnya nggak pro-Islam misalnya, itu. Meskipun itu bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita mau ngomong nggak pro-Islam itu apa? Masalah apa? Oh, sekarang semua syariat Islam di Indonesia ini bisa dijalankan. Oh, presidennya aja haji umroh, ya, sholatnya rajin, sampai masuk Ka'bah, masuk ke makamnya Rasulullah. Keistimewaan apa ya yang kurang, ya kayak gitu. Ya, bahwa maksudnya untuk membuktikan bahwa dia itu Islam, itu kurang apa lagi? Pembuktian bahwa dia itu Islam. Tuh. Meskipun apa namanya, kalau ada kekurangan-kekurangan, ya itu tadi kita perbaiki, sampaikan nasihat yang baik. Gitu. Zamannya Nabi Musa, pemimpinnya Fir'aun, itu aja Allah bilangnya, pesannya, faqula lahu qawlan layyina. Datangilah Fir'aun itu, kamu berdua, Musa Harun sana berangkat. Datangi Fir'aun, ajak bicara baik-baik. Wong Fir'aun saja oleh Allah disuruh diajak bicara baik-baik. Padahal itu Fir'aun. Dan terus kalau ada FPI hari ini, HTI, nyaci maki, itu ajarannya siapa? Apalagi belum apa-apa, belum dakwah, sudah ngebom. Itu ajarannya siapa? Belum diajak untuk Islam, belum diajak untuk ibadah yang benar, kok langsung dibom. Ini ajarannya siapa? Tuh. Oke. Yang kedua, apa? Konsep jihad seperti tawaran Islam itu seperti apa? Nah, kan udah jelas, sudah diterangkan. Jihad itu maknanya sangat luas, ya. Dalam Al-Quran, di dalam hadis, makna jihad itu macam-macam. Al Al-Quran itu, ya, selama 13 tahun Nabi di Mekah, ya, ayat-ayat jihad itu turun. 13 tahun Nabi di Mekah, itu ayat-ayat jihad itu sudah turun. Tapi Nabi tidak pernah melakukan peperangan. Jihadnya Nabi apa pada saat itu? Ya dakwah, memperbaiki akhlak, mengokohkan akidah, dan seterusnya. Kemudian Nabi pernah ditanya oleh orang, ya, oleh istri-istrinya, Nabi, gimana jihadnya perempuan? Kata Nabi, kalau kamu haji umroh, itulah jihad kalian. Ada anak-anak pengen perang, ikut Nabi, pengen berperang. Ditanya oleh Nabi, orang tuamu masih ada apa enggak? Masih. Nabi jawab oleh Nabi, fafihima fajahid. Kepada kedua orang tuamu lah kamu berjihad. Bukan berjihad ini kedua orang tuanya dibunuh. Tentu maksudnya adalah Nabi adalah berbaktilah kepada orang tua, layani kedua orang tuamu, itu jihad. Itu. Kemudian ada seorang penggembala yang izin untuk ikut berjihad kepada Nabi, itu juga dibilangin oleh Nabi, kalau kamu menggembala di gunung mencari rumput untuk hewan ternakmu, kemudian dari hewan ternak itu kamu gunakan hasilnya untuk menafkahi keluarga, itu juga jihad. Ya. Jadi maknanya jihad itu banyak sekali. Belum kalau Nabi bilang, ya, pulang dari perang, kata Nabi, kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Ditanya oleh sahabat, jihad besar itu apa? Dijawab oleh Nabi, yaitu jihad melawan nafsu. Jadi jihad itu maknanya sangat luas. Nah, kalau peperangan gimana? Iya, ada ajaran perang itu dalam Islam. Tapi perang dalam Islam itu adalah perang membela diri. Ada penjajah masuk ke Indonesia, keluarlah resolusi jihad, keharusan melawan penjajah Belanda itu atau Inggris, ya. Kemudian ya orang Palestina dijajah tanahnya oleh Israel. Nah, itu jihad. Namanya melakukan pembelaan diri. Itu pun tadi dengan aturan-aturan, ya. Nggak boleh melakukan mutilasi, jangan mempertontonkan kekerasan. Itu. Jangan melakukan apa namanya pembunuhan terhadap orang tua, anak-anak, orang-orang sipil dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya gambaran jihad dalam Islam itu, ya. Tidak sebagaimana digambarkan oleh teroris-teroris itu yang mengatasnamakan Islam.
Baik, saya kira cukup ya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Eh, Insya Allah kita lanjut lagi pada hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi Bagus. wabarakatuh.